Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan didasari kebenaran firman Tuhan. Di episode kali ini kita akan sama-sama membahas tentang berkat dan kutuk. Apakah masih berlaku sampai sekarang? Dan malam hari ini kita akan sama-sama membahas topik ini. Bersama-sama dengan saya telah hadir Pendeta Randy. Selamat datang, selamat malam. Selamat malam Bu Viana. Hadir juga ada Pak Sobi dan Bu Kuiva. Selamat malam. Malam. Sebelum kita membahas topik ini, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Selepas kami melakukan aktivitas kami masing-masing, kami bersyukur karena kami boleh sama-sama menyaksikan satu tayangan yang akan membahas sebuah pembahasan, sebuah topik yang tentu saja didasari dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini ya Tuhan boleh menjadi sebuah pengetahuan bagi kami, tapi tidak hanya berhenti di sana, membawa kami juga semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang seharusnya kami lakukan dalam kehidupan kami, apa yang menjadi perkataan firman-Mu Tuhan yang dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah setiap kami ya Tuhan, baik yang menyaksikan tayangan ini dan juga untuk narasumber dan juga rekan-rekan yang telah hadir di studio malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Pendeta Randy, mungkin kalau berkat itu banyak atau masih sering dan kita berharap itu kalau bisa sampai nanti di akhir hidup kita gitu ya, atau bahkan sampai keturunan-keturunan kita, yaitu terus relevan lah, terus berlaku gitu ya. Nah, tapi kalau kutuk ya, itu sebenarnya masih berlaku atau gimana gitu ya. Dan sebenarnya mungkin kita berharap juga jangan ada lagi kutuk atau gimana gitu ya. Atau mungkin ada juga di antara pemirsa yang menyaksikan tayangan ini yang masih bertanya-tanya, berkat atau kutuk tepatnya gitu ya, itu maksudnya apa, yang seperti apa gitu. Jadi mungkin Pendeta Randy bisa berbagi dengan setiap kita. Oke, baik, selamat malam Bu Viana, selamat malam Pak Sobi, Bu Kuiva, dan rekan-rekan pemirsa. Malam ini kita bahas satu topik memang berkat dan kutuk. Ya, orang agak serem ketika dengar kutuk ya. Tadi kutuk kok Tuhan kejam banget dalam bicara tentang kutuk. Nah, baik kita harus melihat dalam konteks bicara tentang berkat dan juga bicara akibat ketidaktaatan mereka, seakan-akan terus mereka mendapatkan sebuah konsekuensinya ya. Jadi kita harus mengerti bahwa berkat dan kutuk ketika kita bicara topik ini itu tidak bisa dipahami dalam arti transaksional. Maksud saya begini, bahwa kalau kita bicara transaksional itu kan berbicara tentang kesetaraan. Padahal nyatanya Allah dan manusia itu tidak setara dan tidak pernah setara. Kenapa? Karena kita melihat Dia adalah Allah pencipta, lalu kemudian kita adalah ciptaan. Itu sebabnya ketika orang memahami berkat dan kutuk di dalam konteks bicara tentang transaksional, maka nggak heran orang itu akan kecewa kepada Tuhan ketika dia bicara bahwa saya ketika udah taat kok kenapa tidak ada berkat-berkatnya seperti begitu ya, karena dibangun dalam pemahamannya adalah transaksional gitu. Nah, sangat penting sekali kita memahami ketika kita melihat ini dalam konteks perjanjian lama misalnya. Dalam perjanjian lama ketika Allah membangun hubungan dengan manusia, jelas sekali bicara Allah yang berinisiatif. Ya, Allah yang memulai tentunya. Ya, bukan berarti kita taat baru kemudian kita diberkati, tapi sebenarnya kita diberkati. Ya, lalu kemudian kita menjadi berkat, kita diselamatkan, kita dipilih. Itu bicara dalam bentuk bahwa kita tuh pasif, tapi Tuhan yang aktif yang melakukan itu untuk kita. Nah, lalu kemudian kita melihat pada waktu Dia membangun hubungan dengan bangsa Israel itu, Allah mengikat perjanjian yang kita tahu itu covenant gitu ya. Waktu Allah membangun covenant dengan umat Tuhan,
Sekali lagi kita mulai covenant itu adalah covenant yang dalam istilah teologisnya adalah unilateral, bukan bilateral gitu. Nah, kalau kita lihat hubungan antara dua negara itu ada bangun bilateral, tentunya ada syarat-syaratnya kan ya. Kalau kamu begini, ini begini, tentu ada hal yang disampaikan gitu. Tapi kalau kita bicara unilateral itu bermula dan dilakukan oleh Allah itu sendiri gitu. Kita harus memahami itu. Kalau kita memahami bahwa perjanjian covenant itu pun kepada bangsa Israel, maka kita pahami bahwa ini berbentuk unilateral, maka tidak lagi kita mengatakan ini ada suatu yang transaksional gitu. Artinya ada sesuatu yang kemudian saya lakukan, kemudian saya bisa klaim dan saya menuntut karena memang ada jasa saya seperti begitu. Nah, oleh karena itu maka kita harus mengerti ketika kita memahami khususnya misalnya di dalam Ulangan pasal 28 sampai 30 waktu Tuhan bicara tentang berkat dan kutuk, kita harus memahami bahwa justru kasih karunia Allah yang terlebih dahulu nyata di dalam kehidupan mereka. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa kepada mereka, maka mereka tidak bisa memahami bahwa karena mereka taatlah mereka dapat kutukan seperti begitu ya, dapat berkat maksud saya. Lalu kita taat berarti ada hukuman konsekuensinya seperti itu. Jadi menurut saya sekali lagi tidak bisa melihat bahwa berkat itu adalah sebuah usaha atau ketaatan saya. Jadi ini sepenuhnya kita melihat ketika kita diberkati Tuhan, saya berpikir bahwa mereka harus lebih melihat ini adalah sebuah kebaikan atau kedaulatan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau misalnya kita melihat termasuk ya mereka tidak taat, itu konsekuensinya adalah jelas itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan. Jadi nggak bisa kita melihat itu dalam konteks transaksional. Itu adalah kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Jadi itu yang mungkin saya akan mulai dengan pengantar seperti ini supaya kita bisa memahami ketika kita bicara tentang berkat dan kutuk. Mungkin rekan-rekan Pak Sobi atau mungkin Bu Fiana, Bu Iva bisa bersama-sama kita diskusi untuk bisa memperkaya diskusi kita pada malam hari ini. Demikian. Silakan Pak Sobi, Bu Iva. Ya mungkin saya kali. Tadi Pak Pendeta mengutip dari yang Ulangan 28 gitu ya. Dan tadi dibilang itu covenant Tuhan unilateral. Ya. Artinya tidak ada manusia punya effort atau apa. Ya. Tapi Pak, kalau misalkan diulang itu kan Tuhan seakan-akan itu tuh memberikan sebuah pilihan di mana manusia harus memilih dan ada konsekuensi di pilihan. Tuhan bilang pilih berkat atau pilih kutuk nih. Seakan-akan di konsep kita yang membaca bahwa ini kan artinya bahwa ada suatu hal yang harus kita lakukan nih untuk pilihan ini nih. Kalau mau berkat ya kita harus taat sama Tuhan. Kalau kamu nggak mau taat ya konsekuensinya kutuk. Nah, bukankah itu bicara sebenarnya nada transaksional gitu ya? Jadi kayak seperti ya kamu ada effort ya ada ini upah yang lebih besar gitu loh Pak. Jadi gimana Pak Pendeta kita tuh memahami teks ini gitu loh. Ya, jadi pertama kita harus memahami ketika Allah berbicara kepada umat manusia, tentu kan Tuhan berbicara di dalam konteks bahasa manusia tentu yang sangat terbatas itu sendiri ya. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan ingin menjelaskan dari sisinya bahwa perjanjian itu dimulai dari Allah. Jadi Tuhan yang membangun hubungan. Tuhan yang terlebih dahulu mencintai mereka, Tuhan terlebih dahulu memberkati mereka. Bahkan ketika Tuhan memanggil Abraham pun Tuhan berkata bahwa justru aku akan membuat namamu besar. Dalam artinya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berinisiatif. Tetapi kemudian Tuhan sudah nyatakan anugerahnya, kebaikannya. Dan Tuhan bicara di dalam kebaikan Tuhan itu sendiri, itu ada kedaulatan Tuhan dan tentu Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab kepada manusia. Jadi manusia harusnya ketika mereka menikmati di dalam ikatan perjanjian hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, harusnya memang ada sebuah konsekuensi, mereka harus betul-betul menjalani kehidupan yang tentunya taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi itu bukan lagi dilihat karena saya taat maka Tuhan memberkati. Tuhan sudah memberkati
ya. Jadi seperti misal keselamatan juga sama kan ya, bukan karena saya melakukan perbuatan baik saya menerima itu, tapi kamu diselamatkan, makanya semestinya kamu hidup ya di dalam keselamatan itu. Masa bagi orang-orang maafkan misalnya belum dapatkan anugerah, mereka bisa berjuang untuk mati-matian untuk dapat itu, kamu sudah mendapatkan kok kamu nggak bisa mengusahakannya. Itu kan sesuatu hal yang sangat ironis di dalam hidup gitu. Dan bahkan Tuhan sendiri kalau kita lihat di dalam bahasa manusia, Tuhan bilang begini, aku nggak akan berutang sama siapapun, menghutang sama siapapun gitu. Tentu di dalam konteks kalau bangsa Israel mereka bisa hidup sepenuhnya di dalam konteks mengerti kasih karunia, tentu ada sebuah effort mereka menghargai berkat yang sudah mereka terima. Jadi berkat mereka terima bukan karena sekali lagi ya mereka itu usaha baru Tuhan kasih. Jadi gua lakukan ini dulu nih istilahnya baru saya dapat nih. Kalau nggak dapat. Tuhan bilang kamu sudah dapat kok. Aku yang sudah memulai, aku yang berinisiatif, aku sudah memberikan itu kepada kamu gitu. Kalau misalkan mereka nggak lakukan apa-apa, apakah Tuhan tetap akan berkati? Atau yang kedua, kalau mereka mencoba menjalani hidup, ternyata mereka tuh gagal untuk melakukan ketaatan yang mungkin dikondisikan yang Tuhan katakan kepada mereka, apakah berkat Tuhan juga tetap tercurah atas mereka? Kalau kita melihat kan jelas sekali ya, ini kan kalau di dalam konteks ulangan itu mereka sudah keluar ya perbudakan dan sebagainya. Itu berarti Tuhan sudah mencurahkan berkatnya, Tuhan sudah mengasihi mereka. Bahkan kalau kita melihat dalam perjalanan mereka kan mereka jatuh bangun, tapi kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan tetap dicurahkan kan. Sekalipun misalnya contoh mereka masih protes, wah kami ngapain di sini, nggak makan daging, cuma makan mana, ya, Tuhan kasih burung puyuh kepada mereka gitu. Itu pun dalam konteks kan mereka tidak taat kepada Tuhan, saya melihat itu ya. Jadi Tuhan sedang memproses bicara, kalian harus serius nih dengan hidup ini, kalian harus betul-betul menghargai yang namanya ya, ikatan perjanjian berkat yang aku berikan kepada kalian gitu. Cuman di dalam membahasakannya adalah kalian ada sebuah tanggung jawab gitu. Tetapi bukan karena sekali lagi ini transaksional Tuhan, aku kalau begini maka aku dapat ini. Kalau dalam pengertian itu maka tidak heran di dalam kehidupan spiritual kita sekarang pun Tuhan ketika aku taat, ketika aku setia, kenapa sakit ini kau masih Tuhan nggak sembuhkan seperti itu. Tapi ada berkat yang jauh lebih besar yang terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kita gitu loh. Ya ini harus mereka pahami. Jadi terlalu kadang kita tuh sangat menghitung gitu ya berkat dengan Tuhan ya, kalau bahasa Mandarinnya cici ciao ciao begitu ya, itu hitungan dengan Tuhan seperti, padahal sebenarnya kita harus malu gitu dalam konteks kita. Kalau pahami ini maka kita tahu wah ini saya nggak pernah layak ini. Tapi di dalam Alkitab kan juga dikatakan kalau orang yang tidak taat dia akan dihukum oleh Tuhan gitu. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian lama kan dinyatakan ya, contohnya orang Israel dalam perjalanan menuju Kanaan, ketika mereka tidak taat pun mereka harus menghadapi konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Ya, ini kita harus mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang tentu mengasihi umatnya, ingin mendidik umatnya gitu ya, bagaimana hidup mereka tuh bertanggung jawab seperti itu. Jadi bukan, sekali lagi jangan dibalik itu bahwa berkat yang mereka terima karena mereka taat terlebih dahulu. Mereka tidak pernah taat, berkat itu justru dicurahkan. Tetapi dari ketidaktaatan mereka Tuhan tentu akan memberikan konsekuensinya kepada mereka. Misalnya ketika Tuhan sudah tegur, Tuhan mengasihi mereka, tetapi mereka tidak taat, Tuhan bilang ya aku akan buang kalian gitu ya. Dan Tuhan tentu lakukan itu karena Tuhan bukan cuma sekedar wah ini cuma ngancem-nganceman nih, seperti kita ngancem anak kok nggak taat nanti papi hukum ya, lalu kemudian kita bilang kasihlah, mengasihi dan mengasihi. Tentu kan kita tidak membuang anak kita. Dan sama dengan Tuhan bilang aku tidak membuang umatku gitu kan, aku tetap mengasihi mereka. Adakah misalnya seorang ibu melupakan anaknya? Tuhan bilang, itu tidak, itu kalimat itu luar biasa. Sekalipun ada yang melupakan, tapi aku tidak lupakan kamu gitu. Jadi kita melihat itu luar biasa Tuhan kita begitu. Tetapi Tuhan mengajarkan sampai kepada perjanjian baru pun, ya kalau Tuhan bilang kalau anak yang dikasih pasti dihajar gitu kan ya. Itu adalah prinsip yang Tuhan ingatkan
Karena pada dasarnya kita ini kadang menjadi orang suka lupa diri gitu. Kita bahkan merasa bahwa kita merasa sombong dan lupa sama Tuhan gitu. Lupa sama Tuhan yang sudah memberikan berkat itu gitu. Apakah hukum berkat dan kutuk itu masih berlaku sekarang, Pak? Nah, kalau kita melihat misalnya tentu dalam konteks saya melihat di dalam konteks perjanjian baru pun berbicara tentang itu ya. Tabur dan tuai itu Tuhan bicarakan. Jadi ada konsekuensinya, apa yang kamu tabur itu, apa yang kamu tuai. Ada nggak ayatnya? Ada di dalam Galatia pasal 6 bicara. Cuman kan kita tidak percaya dalam konteksnya adalah orang Kristen itu bicara hukum karma gitu kan ya. Kalau bicara hukum karma kan bicara proses berjalan tanpa Tuhan. Itu yang terjadi. Kalau tabur tuai, Tuhan bicara dengan jelas. Paulus dalam Galatia pasal 6 kan yang Allah tidak bisa dipermainkan. Itu pertama kali disebut tuh. Ya, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan gitu ya. Apa yang kamu tabur itu yang dituai. Jadi betul-betul ada Allahnya. Kalau bicara tentang hukum karma adalah tanpa Tuhan kamu berbuat baik, maka kemudian kamu akan dapatkan hal lebih baik. Kamu berbuat jahat, kamu akan nanti dapat lebih jahat. Jadi hidup itu tergantung pada dirimu sendiri, seperti begitu. Tetapi hidup kita di dalam Kristus mengajarkan itu bergantung kepada Tuhan. Ada Tuhan nih. Ya, maka kamu jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kamu tabur itu tuai. Paulus bicara, ingat loh ada Tuhan nih. Ya, kamu harus sadar bahwa ini ada hal yang serius yang nggak bisa kamu main hidup sembarangan seperti begitu. Tapi bukan arti transaksional, Tuhan saya nagih nih ya, kenapa saya berbuat ini, kenapa kok saya nggak sembuh, ya, kenapa kok saya tidak diberkati seperti orang seperti itu. Tuhan bilang bukan itu, kamu sudah mendapatkan berkat yang jauh lebih istimewa dan luar biasa yang Tuhan berikan gitu. Nah, Pak, itu kan dari orangnya nih, misalnya yang sakit gitu ya. Tapi di kasus yang lain ada juga orang itu ya udah gitu, kalau memang sakit ya udah gitu dia jalanin. Tapi orang-orang di sekitar tuh ada yang ngomong gitu, oh, kamu tuh dikutuk Tuhan gitu, kamu pasti ada dosanya gitu ya. Kamu lagi dikutuk Tuhan, makanya kamu sakit, kamu nggak sembuh-sembuh. Nah itu gimana ya Pak? Dan ini yang benar-benar terjadi gitu. Iya. Itu kan ada orang gampang sekali kemudian untuk memberikan sebuah hukum yang seperti eksak gitu ya. Kalau begini pasti begitu ya. Kalau enggak begini pasti begitu. Orang terlalu mudah kemudian membuat hukum seperti itu. Kalau orang baik umurnya pasti panjang gitu ya, matinya baik gitu kan ya. Kalau matinya nggak baik pasti dikutuk Tuhan. Umurnya pendek itu pasti Tuhan tidak berkenan dan sebagainya. Nah kita menempatkan kita seperti Tuhan gitu. Tetapi justru disinilah sebenarnya ujian iman kita itu sendiri. Apakah kita masih tetap percaya fokus kepada apa yang Tuhan katakan? Kita masih percaya pada pribadi Tuhan yang mengasihi kita, ya, yang tidak pernah meninggalkan kita, dan kita tahu bahwa ini adalah sebuah kesementaraan kita lewati. Karena saya yakin dan percaya bahwa di dalam perjuangan sakit orang yang tidak sembuh itu, saya percaya kasih karunia Tuhan juga melimpah ya di dalam kehidupan orang itu, sehingga bisa menjadi saksi gitu ya bagi orang-orang sekitarnya gitu. Mungkin kali Pak Ade Pandang bilang, mungkin kita juga harus mendefinisikan berkat itu tuh seperti apa gitu, supaya kita juga nggak miss melihat berkat. Apakah berkat itu adalah selalu bicara suatu hal yang baik, baiknya itu sebaik apa, ataukah semua hal yang buruk pun sebenarnya adalah berkat juga kalau kita dilihat dengan kacamata iman yang berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin begini Pak Pendeta, ada yang berpandang Tuhan tuh sebenarnya Tuhan yang suka memberkati kok. Tuhan itu nggak mungkin kasih kutuk sebenarnya. Kutuk itu adalah karena konsekuensi perbuatan kita sebenarnya, bukan karena Allah yang dengan secara langsung direct menjatuhkan itu kepada kita. Contoh misalkan, ya udah tahu kalau makan babi cukyok banyak-banyak kolesterol gitu ya. Terus orang makan babi banyak-banyak gitu, terus kena stroke, terus rasanya kayaknya Tuhan kutuk gitu. Padahal itu kan
konsekuensi dari sebuah pilihan yang diambil oleh kita manusia. Menurut Pak Pendeta itu gimana, Pak? Jadi pertama kalau kita bicara tentang berkat ya, kita tidak definisikan berkat itu di dalam pemahaman kita gitu. Berkat itu artinya ya dalam hal materi, berkat itu lancar ya, berkat itu bicara tentang sehat gitu. Kalau itu definisikan, maka kalau kita lihat bahwa para tokoh-tokoh iman itu kasihan gitu. Cara matinya ada yang digergaji gitu ya, ada disalib terbalik, begitu menyedihkan sekali gitu ya kalau kita memahami seperti ini. Tetapi justru kita melihat mana mungkin sih kalau secara manusia itu bisa melewati hal itu ya, dengan mati digergaji dan sebagainya. Justru di sini kita melihat berkat secara khusus yang Tuhan berikan kepada orang-orang seperti ini. Bahkan dengan kematian mungkin menurut kita seperti Tuhan Yesus pun mati seperti salib, tetapi itu ada sebuah miracle dan berkat bagi orang gitu ya. Justru melalui kematian Tuhan inilah banyak orang kemudian percaya kepada Tuhan, melihat bahwa Yesus mati dan menebus dosa manusia gitu. Nah, kita melihat justru kebaikan, berkat itu adalah di dalam definisinya Tuhan gitu, bukan dalam definisinya kita. Karena kita penuh dengan kedagingan, kita mengerti maunya enak dari sisi kita ya, tetapi kita tidak melihat ada hal yang jauh lebih luas dari perspektif Tuhan. Lalu kemudian bicara yang kedua ini ya, kalau kita melihat misalnya betul Tuhan mengasihi umatnya gitu ya. Tuhan tentu tidak memberikan kutuk, tetapi dalam konteks kalau kita melihat di dalam Alkitab itu Tuhan bicara suatu hal yang serius, yang sesuatu hal yang tentu umat Israel juga khawatirkan dan takutkan itu. Di dalam bahasa itu kamu kutuk gitu, aku akan mengutuk kamu seperti itu ya. Jadi sebenarnya Tuhan perlu nggak sebenarnya saya kutuk kamu jadi seperti begini, seperti kita mengerti dalam bahasa manusia? Nggak perlu kan. Manusia yang kemudian yang sudah menerima konsekuensinya, mereka sendiri bisa menerima hal yang tidak buruk ya, menerima hal yang buruk maksud saya. Tidak perlu kemudian Tuhan harus seperti kita mengerti. Saya nggak tahu ya, tapi misalnya seperti film-film sihir atau kemudian Harry Potter, saya kutuk kamu jadi kodok seperti begitu kan ya. Tentu ya mereka sudah seperti itu, justru mereka jelek, Tuhan akan menjadi lebih baik seperti itu. Tetapi mereka harus sadar bahwa Tuhan memakai bahasa yang supaya mereka mengerti, mereka harus serius dengan hidup mereka itu sendiri. Itu sih di dalam pemahaman saya begitu. Seperti Tuhan misalnya, apakah Tuhan sedang membuang umatnya gitu? Ya enggak lah, saya berpikir. Ya Tuhan udah capek-capek kemudian ngasih mereka, Tuhan buang, Tuhan sendiri yang tolong lagi mereka seperti itu. Tetapi Tuhan justru ingin mereka tuh sadar ini konsekuensi dalam hidup mereka ini yang tidak sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan. Pak Pendeta, ada orang tuh ketika melihat orang lain berbuat jahat atau apa, dia selalu berkata, nanti pasti dia akan menabur perbuatannya gitu. Pasti ada efeknya nih dalam hidupnya nanti. Lihat aja nanti di masa depan. Itu bagaimana tentang hal itu? Saya pikir kalau bicara nanti hidupnya di masa depan dalam konteks ini ya, dalam konteks mereka masih hidup atau dalam arti nanti dia hidup lagi, kan itu kan kita tidak percaya, karena Ibrani kan bilang 9:27 kan manusia ditetapkan mati satu kali lalu kemudian dihakimi seperti begitu. Tetapi yang jauh lebih menakutkan adalah begini, ketika Tuhan tidak memberikan peringatan kepada kita. Ketika kita berbuat dosa, kita masih lancar-lancar dan kita bilang, di mana Tuhan? Tetapi Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan menghakimi. At the end justru hidup kita nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Justru kita harus berterima kasih ketika misalnya dalam perjalanan hidup kita justru Tuhan cambuk. Justru dalam hidup ini Tuhan masih turun tangan untuk menyadarkan kita. Justru kita harus melihat itu ada sebuah blessing. Artinya itu memberikan kesempatan kita bertobat. Jangan-jangan sebenarnya kita berkata, tuh mana Tuhan, seperti orang-orang yang kemudian fasik, yang kemudian bisa tertawa, wah ini Tuhan nggak ada dan sebagainya. Justru kita melihat apakah Tuhan sebenarnya
meninggalkan mereka dan membiarkan mereka terus ya berkembang di dalam dosa mereka, pada akhirnya mereka akan menerima penghakiman akhir dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalau anakku kasih aku hajar, seperti itu. Jadi itu ada sebuah blessing menurut saya ya. Jadi dan kita juga tidak perlu menurut saya terlalu gampang jatuh kemudian menghakimi orang, karena entahkah kamu itu siapa yang firman Tuhan katakan tuannya yang punya hak. Ini hambanya siapa? Tuhan yang punya hak itu. Apa hak kita kemudian menghakimi hamba orang lain? Tuhan bicara seperti begitu. Itu sih menurut Alkitab sampaikan. Ya. Karena begini Pak Pendeta, maksudnya kita lihat kan satu si tadi yang dalam catatan Alkitab pun, misalnya Perjanjian Lama, orang yang taat dapat berkat, orang nggak taat dapat kutuk. Tapi tadi juga Pak Pendeta bilang beberapa catatan seperti ternyata pada kenyataannya tidak selalu tuh. Orang yang justru taat malah kok rasanya susah. Orang yang malah nggak taat malah kayaknya dapat berkat. Nah, menjembatani ini gimana Pak Pendeta? Kadang-kadang kita juga jadinya, kita gimana ya, mau taat atau mau taat malah kok kayak rasanya susah. Tapi Tuhan bilang kalau taat dapat berkat gitu. Ini tuh gimana tuh Pak Pendeta ya? Iya, kadang saya melihat dalam hal yang aplikatif ya. Kadang hal-hal yang Tuhan kasih tahu yang positif, yang baik, kadang kita tidak lakukan, lalu kemudian kita suka membanding-bandingkan, itu yang bahaya. Contohnya misalnya yang ini, ngapain sih ikut misalnya kebaktian doa, ngapain sih bisa terlibat dalam pelayanan? Tuh para majelis, para penatua juga tidak seperti itu gitu. Dan saya bertanya, saya bilang, kalau kamu tahu itu yang baik, berkat dari Tuhan, kamu mau berkat nggak sih? Mau kan? Kenapa kamu tahu itu yang baik, kamu tidak lakukan, malah kamu mengikuti hal yang tidak baik itu? Ini kan sesuatu hal yang sebenarnya saya mempertanyakan cara berpikirnya itu bagaimana, itu yang terjadi. Dan kadang, sorry Pak Pendeta, ada yang bilang begini, dulu saya nggak ikut Tuhan gitu ya, hidup saya kok enak gitu ya. Saya percaya Tuhan, malah saya diomelin sama saudara, bisnis malah ancur-ancuran, sekarang saya sakit. Jadi ini saya nih diberkati atau dikutuk? Jadi gimana tuh? Ya betul ya, tetapi saya melihat ada hidup banyak anak Tuhan yang justru di dalam kesulitan dialami malah mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kadang hidup yang singkat ini ya, kadang itu bersyukur kalau kemudian Tuhan pakai hidup kita dengan berbagai cara untuk mendatangkan hormat kemuliaan Tuhan. Jadi bagaimana bisa menjadi saksi, karena hidup kita cuman semacam instrumen, kalau saya bilang, di tangan Tuhan. Tuh mau pakai apa sih? Kalau kita bicara, kita bajana gitu, tanah liat gitu. Kalau kita melihat dalam pengertian hal yang baik, yang sakit harus disembuhkan gitu, baru Tuhan hadir, baru kemudian itu berkat Tuhan. Banyak hal kita nggak bisa jelaskan. Paulus bisa menyembuhkan orang sakit, bangkit ke orang mati, sapu tangannya bisa membuat orang kemudian sembuh, malah dia sendiri bergumul duri dalam daging. Tapi justru luar biasa ketika kita melihatlah, disitulah sebuah penghiburan bagi kita bahwa Tuhan pakai Paulus yang berkata justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna, begitu kan. Dalam kelemahan kita cukuplah kasih karunia-Ku. Jadi bagaimana kita tuh bisa menikmati kasih karunia Tuhan ya, bagaimana kita justru boleh mengalami Tuhan di tengah kelemahan kita, bagaimana kita semakin mengenal Dia, malah semakin kita semakin mencintai Tuhan. Saya percaya itu suatu berkat yang tidak semua orang punya, dan itu akan dikalkulasikan oleh Tuhan di surga nanti, karena Tuhan tidak pernah salah menurut saya. Jadi justru saya lihat itulah Tuhan kita yang berbeda dengan konsep-konsep dalam pemahaman kita tentang Allah, yang kita percaya Allah yang bisa disogok, Allah yang kemudian maunya ngikutin kita, tapi Allah yang jauh melebihi dan mengetahui apa yang terbaik untuk kita gitu. Tuhan tidak pernah akan memberikan, tentunya kan dikatakan kalau kita minta roti dikasih batu ya, untuk ikan dikasih ular gitu. Kalau Bapamu di surga tahu Tuhan lebih lagi seperti itu. Tapi tidak mudah ketika di dalam perjalanan itu, justru iman itu harus mengalami stretching ya, seperti kita otot di stretching
untuk kemudian kita bisa stand firm di dalam Tuhan, begitu. Baik. Terima kasih Pak Randy. Ini sebuah pembahasan yang pastinya akan memberkati baik kami yang ada di studio, juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Dari topik berkat dan kutuk, kami rindu supaya apa yang kami diskusikan dan bagikan kepada saudara-saudara itu semakin membuat saudara mengerti gitu ya. Bukan hanya mengerti apa itu berkat, apa itu kutuk, tapi juga semakin mengenal Tuhan kita seperti apa yang sudah disampaikan juga melalui kebenaran firman Tuhan dan diskusi kami pada malam hari ini. Terima kasih Pak Randy, Bu Iva, dan juga Pak Sobi. Dan saya mohon kesediaan Pak Sobi untuk boleh menutup di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk obrolan malam hari ini. Kami bersyukur melalui hamba-Mu Pendeta Randy, kami boleh belajar sekali lagi tentang apa itu berkat dan kutuk, bagaimana kami harus melihat itu dalam kacamata iman kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah obrolan ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan itu boleh sungguh-sungguh meneguhkan dan menguatkan iman mereka. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekian untuk episode malam hari ini. Sampai ketemu di Oke Talk Show episode mendatang. Tuhan memberkati. Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.